Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini tentang tutorial bagaimana kita membuat set virtual yang digunakan untuk kebutuhan broadcasting. Jadi bisa dipakai di beberapa fungsi ya broadcasting, entah itu dari news ataupun ketika seseorang untuk melakukan streaming atau jadi seorang streamer dan sebagainya, atau sebuah sebagai caster di salah satu event dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan basicnya saja, basicnya tentang bagaimana cara membuat virtual set yang paling sederhana. Saya contohkan adalah virtual set yang tampak di samping sebelah kiri ini, yaitu virtual set di mana objeknya sederhana. Jadi hanya ada satu pedestal, maksudnya di sebelah sini. Ini adalah pedestal yang melingkar gini, kemudian ada mejanya ya istilahnya. Kemudian di bagian tembok melingkar 360 derajat, kemudian ada LCD-nya yang bisa kita tambahi, kemudian di background-nya pun di atapnya pun berupa lingkaran-lingkaran. Nah, poinnya di sini adalah bahwa virtual set yang akan kita buat ini bisa dibilang adalah virtual set yang mengandalkan lighting sebagai daya tarik tertentu ya, daya tarik dari virtual setnya itu sendiri. Jadi lighting di sini maksudnya ada beberapa objek-objek yang glowing atau berpendar ya istilahnya, yang itu dimana kita bisa pakai, kita bisa terapkan di saat kita membuat di dalam Blender gitu, dan itu cukup simpel sekali. Nah, kita kalau udah buka Blender, kita bisa mengasumsikan. Jadi saya akan mencontohkan, walaupun ini nggak 100% nanti kita sama dengan referensinya ya yang di sebelah kiri ini. Jadi referensi sebagai gambar. Jadi kita bisa bikin yang silahkan berimprovisasi. Jadi nggak seperti ini. Kalau mau dimodifikasi bagaimanapun boleh. Yang terpenting ketika nanti untuk tugas yang terakhir ya, itu nanti ketika digabungkan itu cocok lah gitu. Jadi silahkan untuk membuat sesuai dengan konsep kalian masing-masing. Nah, seperti biasa ini kita delete ya, pakai X atau delete. Kalau ketika udah delete, kita bisa add objek yang berupa silinder pastinya, karena ini sebenarnya berhubungan dengan silinder seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa buat pedestalnya. Jadi gampangnya ini di scale aja seperti ini. Nah, atau bisa masuk ke objek edit mode, kemudian bisa kita pilih yang face, ini transformnya. Kita bisa geser-geser juga, masih bisa geser-geser. Nah, ini juga bisa kita scale, misal kayaknya kurang besar gitu ya. Ini saya contohkan aja. Di sini ada di sini pedestalnya, yang saya maksud adalah ini. Saya contohkan nih, dibikin 2 lapis. Ini bisa kita insert, tekan I, misal di sini, kemudian E itu untuk extrude. Nah, ini ada semacam ketebalannya lagi gitu. Mungkin ini nggak terlalu tebal, cukup segini gitu. Misal kayak gini ya. Nah, ini tampilannya bisa kita buat smooth supaya sudutnya itu tidak kotak-kotak ya. Jadi dia smooth. Kemudian untuk mempertegas, karena kita mau memberi efek lighting di sini. Ini anggap saya kita mau buat lighting di ujung gini.
Jadi kita harus potong. Nah, itu pakai Ctrl R, kemudian dipotong di sini. Misal ada garisnya, nah di sini. Nah, untuk mempertegas ini dipotong, bisa dipotong gini, seperti ini. Ctrl R tadi ya, kemudian sebelum Ctrl R diklik, sebelum diklik kemudian kita bisa geser-geser terlebih dahulu seperti ini, supaya dia sudutnya tampak ya, nggak terlihat patah gitu. Nah, terus di bagian atasnya bisa kita insert supaya sudutnya lebih menajam ya, jadi tampak lebih tajam nanti. Ini bisa kita potong. Nah, itu ya. Nah, kurang lebih gini. Terus kita bisa misal mau buat mejanya ini, mejanya anggap mungkin agak ini enggak benar-benar setengah lingkaran ya, kita mau buat yang setengah lingkaran dulu aja. Ini kan nggak harus referensi yang sama, saya hanya akan mencontohkan bagaimana caranya, basicnya aja, supaya nggak terlalu panjang tutorial kali ini. Jadi ini kita akan belah menjadi dua. Jadi kita lihat dari atas ya, kemudian lihat di wireframe-nya. Di add circle ini bisa kita atur ya, berapa perpotongannya. Nah, berapa banyak yang kita butuhkan gitu. Nah, ini sekarang saya mau belah, harusnya ini sudut ke sudut ya, harus dipotong. Nah, ini rencana mau saya belah. Pastinya masuk ke edit mode ya, kalau belum. Kemudian saya potong pakai K itu knife, potong gini, K kemudian diklik gitu ya, supaya kepotong. Terus yang di bawahnya juga, di bagian bawah. Nah, bagian bawah itu tampilannya pastinya di bawah ya. Shortcutnya adalah numpad 7, numpad di keyboard 7 itu untuk front, tapi kalau kebalikannya kita tekan kontrol, nah itu jadi bottom. Nah, ini belum dipotong ya, kita potong lagi. Kemudian kita seleksi aja nih yang bagian ini. Nah, baru kita delete. Kemudian di sini kita kembalikan ke ini ya, tampilan ini. Ini kita tutup aja pakai Alt Shift, nah, baru di F. F itu adalah face, jadi kita membuat face permukaannya ditutup. Tadi kan terbuka gini ya, nah buka gini. Kemudian ketika kita udah seleksi keliling, muter pakai Alt Shift, klik, muter, kemudian F. Nah, ini sudah jadi meja setengah lingkaran gitu ya. Nah, ini pastinya karena kita butuhnya cuman ke pinggirnya, nggak sampai ini kan, ini gitu ya. Nah, kemudian ini kita bikin aksen dikit lah, tonjolan gitu. Ini Ctrl R juga ya, Ctrl R. Kemudian kita Ctrl R lagi di sini. Kemudian di scale supaya ke dalam ya, dia ke dalam. S, scale itu S, shortcutnya S atau yang paling ini. Nah, ini scale. Nah, kemudian ini sama, ini potong, kemudian di scale. Ini sama objeknya, klik objek kemudian set smooth, kita buat smooth. Ini sebenarnya bisa kita pakai modifier, tapi saya coba untuk nggak pakai modifier dulu, jadi low poly aja. Yang terpenting kita sudutnya kita potong, didekatkan gini ya, supaya tampak sudutnya, biar nggak kelihatan aneh. Nah, sudutnya
Ini bagian yang bawah bisa kita paskan nanti gini, potong. Ini mejanya misalnya. Kemudian ada alas lagi ya, jadi kita bisa pakai ini aja. Jadi saya mengambil satu aja di sini, kemudian shift D itu duplikat, kemudian saya pecah parsial di part, shortcutnya P. Nah kemudian yang ini kita delete ya. Nah ini jadinya kan dia terpisah. Kalau penjelasan saya dianggap terlalu cepat dan sebagainya, silahkan kalian untuk mereplay kembali ya, rewind kembali seperti apa step by stepnya. Nah contohnya gini, kemudian ini saya seleksi garisnya di sini ini, karena saya mau membuat ini sebagai tembok atas temboknya seperti ini. Ya. Nah kemudian yang di sini saya duplikat shift D. Nah ini di cukup kita extrude lagi. Kemudian I untuk extrude. Kemudian misalnya ke dalam ya, jadi extrude ke atas gitu. Kemudian I lagi, misal extrude lagi, I lagi, karena kan ini kayak semacam ada kedalaman lagi gitu ya. Extrude lagi, misal dikit. Nah ini udah habis nih. Nah segini ya, misal. Nah ini sebagai atapnya. Untuk seleksi semua tekan L ya, L. Kemudian di nah contoh seperti ini nih, ini kayaknya kurang tinggi deh, bagian atasnya kurang tinggi. Kemudian layarnya kita bisa pakai trik aja ya. Jadi ini saya mengambil layar yang di sini, ini sama berarti yang ini 4 gitu ya. Nah, ini yang jadi layar 5 deh. 1 2 3. Nah jadi 5. Ini kayak saya shift D, saya duplikat, terus saya majukan gitu ya, kemudian saya scale. Nah, kemudian di extrude aja sih, mungkin di extrude ke belakang. Bisa kita pisahkan sekalian mungkin secara parsial nih, kemudian kita perbaiki mungkin biar shadingnya nggak aneh, karena ada bezelnya ya, ada backgroundnya gitu. Nah kayak gini. Itu LCD-nya. Ini bisa kita insert lagi supaya shadingnya tetap kelihatan bagus ya. Kemudian kita cut ini, potong atasnya juga bisa. Gitu. Nah sudah jadi nih, model dasarnya sudah jadi, jangan lupa di save. Jangan lupa di save. Nah ini bisa kita mulai untuk membuat lightingnya. Ini diubah menjadi viewport shading, dan kita bisa taruh lighting di sini. Lighting dasarnya nih.
Kalau misal powernya terlalu besar mungkin bisa kita ganti dari 1000 mungkin 500, kalau masih kurang mungkin 100 saja. Nah, bisa kita atur, dan ini warnanya bisa kita ganti lightingnya. Misal warna main lightnya itu emang sengaja biru, ya silakan aja, boleh-boleh aja. Nah, terus material kita bisa ubah-ubah ya. Jadi ini kita bisa ganti-ganti. Jadi kita seleksi objeknya, misal satu objek meja ini warnanya ungu. Nah, ini kita klik new di sini, material dulu yang bulat ini. Kemudian kita jadikan ungu misalnya, ungu muda. Nah, misal ini. Tapi di tengahnya mau warna yang beda. Nah, ini kita bisa kita maksim, istilahnya kita batasi garis mana yang akan kita ini ya, kita jadikan ini batasannya. Nah, ini saya mau bikin batasan di sini, batasan di sini. Seleksinya pakai diklik, kemudian shift alt. Nah, ini keliling di sini. Kemudian Ctrl E atau Add G, kemudian marksim. Nah, ini kita bisa buat material baru di plus gini ya, material baru warna putih. Kemudian kita seleksi ini L, baru di assign, kita seleksi warna putihnya dulu, assign. Nah, ini jadi warna putih gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, sama aja, misalnya ini yang meja atasnya ini mau kita warnain hitam gitu ya. Nah, ini material yang tiganya ini kita warna hitam. Kemudian karena ini kita seleksi ya, yang mana warna hitam, kemudian seleksi warna materialnya, lalu di assign. Nah, misalnya gitu. Dan kita bisa seleksi juga. Misal saya mau pakai sekarang ini kan ini baru material solidnya ya, material yang biasa lah, material yang nggak apa, material yang tidak berpendar atau berefek dan sebagainya gitu. Nah, ini saya terapkan contoh material berefeknya. Jadi di sini kita bisa buat material baru, new ya, di sini material 4 ini yang nanti berpendar. Kita beri efek misal warna yang biru berpendar ini ya, yang kayak gini misal. Tapi saya mau terapkan di sudut yang di sini. Jadi saya ini nggak akan menjelaskan keseluruhan ya sampai jadi, tapi pada dasarnya basicnya udah dapet, nanti kalian tinggal terapkan di tempat yang lain. Sama aja di tempat yang di sini mau diterapkan glowing ya silahkan, di sini lagi yang di sini dibikin glowing ya bisa, di lantai dan sebagainya. Nah, ini materialnya kita ubah yang dari principle ke emission. Emission itu berupa warna yang berpendar nantinya. Nah, kita mau pakai di sudut ini yang berpendar. Nah, ini kita insert dulu karena yang mau saya bikin berpendar kan di sini sama di sini. Nah, ini kita Ctrl E tadi atau mesh-nya, add G-nya dipilih margin. Nah, jadi ketika kita L, seleksi pakai shortcut L, kita bisa seleksi keliling, kemudian kita assign. Nah, kok nggak berpendar? Ya, ini sebenarnya tergantung strength-nya ya. Kalau strength-nya kuat, dia akan semakin berpendar. Kok masih enggak? Nah, bisa kita aktifkan juga screen surface reflection dan surface translucent-nya kita aktifkan dulu. Kemudian untuk bisa melihatnya di sini efek bloom. Nah, ini diaktifkan. Blooming itu bloom kan, glowing kan, semacam kayak gitunya. Nah, ini jadi bloom. Bloomingnya bisa kita atur ya, tapi kita lebih baik mengatur di sini strength-nya seberapa. Kalau strength-nya semakin lemah ya gelap kan, kalau semakin terang dia semakin warnanya putih gitu, berpendar. Nah, seperti itu. Contoh gini ya, rencananya gitu. Ini nih saya kurang lebih sama. Coba ini yang sudut ini juga saya mau kasih pendar, saya beri efek pendar. Ini ya material 4.
Jadi ya set gaming dan sebagainya itu cocok di sini. Sorry. Kemudian di sini juga bisa kita beri material baru ya. Di sini material 5, ya ada material baru 5. Ini saya membuat yang hitamnya tadi, hanya saja hitamnya dia glowing ya. Nah di metaliknya ini kita bisa atur dan spek colornya. Disesuaikan dengan selera kalian ya pastinya. Nah pada render sini ada yang namanya screen space reflection. Jadi di ruangnya itu, refleksi di ruangnya itu akan diaktifkan atau enggak. Nah kalau di rendernya ini kita nggak aktifkan, pantulan cahayanya tidak akan tampak. Tapi kalau kita aktifkan, dia akan ada tampilan pantulannya secara otomatis ya nih. Meja yang ungu itu akan memantul gitu. Nah ini kita bisa terapkan juga. Misal saya mau ini kan warnanya hitam juga gitu ya. Yang di sini hitam apa? Hitam glowing ya, hitam reflection gitu. Glossy. Nah ini kita yang material 5. Itu. So ini saya terapkan ini, mungkin ini yang material ini side-nya. Nah jadi kayak ini. Oh ya udah ini saya mau glowing sekalian deh gitu ya. Glowing sekalian ini dan ini kayak di sini aja. Ini diseleksi, kemudian kita tambahkan ya, tapi pilih karena tadi udah ada material 4. Kita pilih aja, kemudian desain. Nah gitu, kurang lebih gitu. Nah kemudian di sini kita bisa tambahkan juga, misal di bagian ini aslinya kan kalau layar ya hitam ya, hitam glossy, kita bisa pakai yang material 5 gitu, misal dia udah ada refleksinya pastinya. Kemudian yang di dalamnya itu kita kasih image gitu, sebenarnya bisa sih. Coba saya carikan image, misal image bebas ya, image ini itu misalnya kita bisa terapkan nih. Ini kita tambah baru, new material 7 jadinya. Kemudian base colornya kita isi image texture, baru kita open, kita terapkan texturenya mana. Nah kemudian kita assign. Nah hanya saja di sini kan nggak jelas nih, berantakan. Nah bisa kita pakai U kemudian di unwrap. Masih tidak jelas, itu berarti unwrappingnya dia masih bingung ya. Kita coba dipakai yang smart, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah ini bisa kita oprek sesuai dengan angle-nya. Jadi misal gini, kita taruh di angle sini, kemudian U, kemudian project from view, baru kita perbaiki di UV editing, masuk ke UV editing. Nah ini layarnya ini kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang ini mau diluruskan ya bisa kita scale. Nah misalnya ini kita scale gini, yang ini juga kita scale. Ini tinggal klik drag ya untuk meluruskannya. Ya kembali ke layout tadi, nah gambarnya udah muncul. Dan ini bisa kita atur ya nanti ya, seberapa bentuknya seperti apa gitu, seberapa glowingnya. Nah sebenarnya sih lebih baik kita ganti yang ke emission tadi, kemudian colornya diganti image texture. Kalau mau glowing ya kembali ke ini. Nah ini supaya strength-nya dia bisa glow gitu. Nah seperti itu.
Di bagian ini sama, kita bisa di unwrap, di project from view gitu ya, project from view, kemudian ini kita pilih yang material 7 di assign. Nah, kita atur lagi UV editingnya, misal ya udahlah ini aja gitu. Ini gini deh. Jadi deh, ini saya tambah-tambahin ya, misal di sini yang di atas ini saya sudut-sudutnya mau saya glowing lagi gitu. Misal di sini saya potong lagi, kemudian di sini saya tandain, baru di sini dipilih, kemudian kita tambahkan yang glowing, ini material 4 ya tadi, desain. Nah, jadi glowing di situ. Kemudian tengah-tengahnya tadi misal di sini mau glowing lagi, yang ini sama yang ini kita maksim, kemudian kita buat yang ini glowing juga. Terus di tengah-tengahnya misal pakai material yang hitam aja gitu. Nah, bisa. Nah, jadilah virtual set yang cukup lah untuk kita bisa. Nah, ini kamera bisa kita atur ya, kamera view-nya. Ini untuk kamera itu numpad 0 ya, numpad 0. Nah, itu masuk kamera. Kemudian di sini kamera view-nya kita centang supaya kita bisa ngatur nih, ngatur angle yang tepat. Nah, gitulah. Oke, itu kalau udah kita bisa lihat nih, ini kita hilangin sini, kita nggak usah diaktifkan supaya kelihatan hasil akhirnya seperti apa. Nah, gitu. Jangan lupa di save, kemudian di render pakai F12. Jadilah virtual set yang amazing. Bisa ditulis-tulis nama kalian kalau iseng-iseng gitu ya, boleh. Misal di belakangnya gitu ya, ya tambahin gitu, tambahin teks yang nanti bisa di-extrude ya. Jadi kita pilih ini, kemudian geometrinya, extrude-nya kita tambah gini bisa. Kemudian kita ganti misal arc, jamming, misal. Kemudian pakai center gitu. Di tampilan samping ya, pakai numpad 3, kemudian diputar. Putarnya pakai shortcut R nih, R ya. Fontnya nggak enak tapi bisa kita ganti juga ya, fontnya jadi bebas ganti apa gitu, misalnya ini aja deh. Nah, misalnya. Nah, kemudian ini nanti materialnya bisa kita pilih yang mana, itu glowing atau apa. Nah, ya, kita nonaktifkan, di save, kemudian save. Nah, begitulah virtual setnya. Jadi silahkan diterapkan, dipraktekkan. Terima kasih. Kalau ada tanya di grup. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.